Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Sultanul Arifin Al-Jalal As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, ma min masjidin au baitin au mahallatin quri'a fihi maulidur rasuli sallallahu alaihi wasallam illa haffathumul malaikah wa ammathumul barakah wa rafa'allahul qahta wal waba wal afat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mengenai peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, begitupun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini menjadikan kontroversi. Ada yang selalu menjalankan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Ada juga yang enggan untuk memperingati Maulid dan peringatan Isra Mi'raj. Manakah yang paling benar? Berarti mereka yang tidak mau, tidak suka memperingati Maulid, jangan sampai mencela orang-orang yang suka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi maupun mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu hukumnya bid'ah. Sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi dan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi ingat, bagi orang-orang yang anti memperingati Maulid Nabi, Anda juga harus tahu bid'ah itu ada berapa. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tidak dilarang semua, ya. Karena dalam beberapa kitab fikih pun sudah dijelaskan, apabila misalkan ada sekelompok orang yang mencerca dan menjelek-jelekan peringatan Maulid Nabi karena alasannya tidak ada dasar dalam Al-Quran, para sahabat Nabi pun tidak memerintahkannya. Hal ini sangatlah keliru. Kalau Anda mencela peringatan Maulid Nabi dengan alasan Nabi tidak memerintahkan, coba sholat taraweh itu tidak diberjamaahkan, berarti itu bid'ah. Tapi mengapa Anda melaksanakan sholat taraweh berjamaah? Berarti Anda melaksanakan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi ingatlah, sholat taraweh itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang mengandung kebaikan. Ada lagi misalkan kita memperingati Maulid Nabi, memang Nabi tidak memerintahkan, tapi apakah bisa dikategorikan orang-orang sesat mengadakan peringatan Maulid Nabi yang intinya ada pengajian? Masa orang pengajian, masa orang membaca Quran, orang bersodakoh dikatakan menyesatkan? Itu keliru besar. Apabila umat Islam mencela kebaikan orang lain yang dilakukan, maka orang tersebut sudah termasuk kategori yang merusak Islam itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Anda belajar ilmu nahu, Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu nahu, ilmu sorob. Itu hukumnya bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan. Tapi mempelajari ilmu sorob dan ilmu nahu ini hukumnya wajib. Karena apa? Tidak mungkin Anda akan mengetahui isi kandungan kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi tanpa Anda mengetahui ilmu sorob dan ilmu nahu. Itu hukumnya bid'ah. Nah,
Jadi singkatnya, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tapi bagus untuk dilaksanakan. Karena apa? Isinya bukan menyesatkan umat tapi mendidik umat. Anda harus baca kitab-kitab kuning supaya Anda lebih mengetahui mengapa para ulama termasuk Imam Jalal Al-Suyuti menganjurkan. Beliau berkata, "Ma min baitin au masjidin au mahalatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffathumul malaikah wa amathumul barakah wa rafa'allahul bala wal waba." Apabila di suatu tempat, masjid ataupun rumah dipakai tempat peringatan Maulid Nabi dengan membaca kitab berjanji, dengan membaca solawat Nabi, maka tempat tersebut akan dipenuhi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan. Dan ingatlah, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah wabah akan cepat hilang. Ya, jadi apabila kita mau terhindar daripada musibah, peringatilah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah sosok yang agung. Sebagai contoh mana bahwa memperingati Maulid Nabi akan diselamatkan dari wabah, dari kecelakaan. Nah, suatu ketika di zaman dulu pernah ada seorang pemuda yang tidak begitu lihai untuk menunggang kuda, tapi dipaksakan. Akhirnya pemuda itu naik kuda. Setelah naik kuda, ternyata kuda berlari kencang dan tidak bisa dikendalikan. Karena kudanya tidak bisa dikendalikan, akhirnya kuda tersebut menabrak pintu rumah seorang raja, yang mana di balik pintu tersebut anak raja yang semata wayang sedang main-main di belakang pintu. Pintunya tertabrak kuda yang ditunggangi oleh seorang pemuda. Karena pintunya pintu rumah raja, tentu ini berat. Begitu pintu tertabrak, menimpa pada anak raja, meninggal seketika anak raja tersebut. Akhirnya ditangkaplah pemuda yang menunggang kuda ini, ya, sehingga tersebar berita bahwa Masya Allah sudah menjadi kebiasaan apabila misalkan terjadi kasus di jalan raya maupun terjadi kecelakaan, ini akan menimbulkan hukum. Apalagi seorang pemuda ini sampai-sampai menabrak pintu rumah raja dan bisa menimbulkan kematian seorang anak raja. Akhirnya si pemuda tersebut ditangkap. Raja marah besar. Karena apa? Anak satu-satunya meninggal dunia tertabrak kuda misalkan. Ya, raja wajahnya udah merah aja. Ini tentu, kata si pemuda tersebut, mungkin pada hari ini ajal saya akan tiba. Saya pasti dihukum mati. Karena apa? Karena saya tidak bisa mengendalikan kuda. Nah, maka tiba-tiba datanglah raja dari dalam ruangan tertentu mau menghampiri pemuda yang menunggang kuda yang menabrak pintu rumahnya. Nah, si pemuda ini sudah bergetar hatinya. Dalam hatinya sampai-sampai ada kata, "Ya Allah, in khallasoniyallahu min hadhil waqi'ah asna'u walimatan maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata si pemuda itu dalam hati sambil melihat raja yang wajahnya memerah penuh dengan kemarahan. Kata si pemuda itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saya dari hukuman ini, saya akan mengadakan
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya ada kata demikian. Nah, pas si raja itu berhadapan dengan seorang pemuda yang menunggang kuda, si raja itu mendadak tersenyum sambil memanggil. Kok ini pengawal-pengawal istana kebingungan. Kok ini raja bisa begini? Yang tadinya marah-marah karena anaknya terbunuh, tertabrak kuda oleh si pemuda ini. Tapi setelah bertemu ternyata tidak ada kemarahan sedikit pun. Aneh si pegawai istana. Nah, kata si raja, ya, wahai pemuda, apa yang engkau miliki? Punya jimat apa? Sehingga tadinya saya akan menghukum kamu dengan seberat-beratnya. Setelah aku bertemu dengan kamu, ternyata semua itu hilang. Tidak ada rasa untuk menghukum kamu. Jawab si pemuda itu, saya tidak punya jimat apa-apa. Cuma dalam hati saya, apabila Tuan Raja membebaskan kesalahan saya, karena saya telah menunggang kuda dan menabrak kuda saya ini pintu Tuan Raja dan sekaligus menjadikan sebab kematian anak Tuan. Dalam hati saya, apabila saya diselamatkan dari hukum, saya akan memperingati Maulid Nabi. Itu aja kata-kata dalam hati saya. Maka kata baginda tersebut, karena engkau dalam hati ingin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka kesalahan kamu saya maafkan. Dan pergilah dari sini, ini uang untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untung-untungnya. Maka dengan kisah ini ingatlah, suatu musibah ketika akan menimpa kita, kebetulan kita bersedekah secara banyak ataupun sedikit, didasari dengan keikhlasan, insya Allah akan diselamatkan dari musibah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini kita tetap beristiqomah dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.